Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Natasha Kitchen. Semoga hari ini semua penonton Natasha Kitchen diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Di video kali ini saya mau buat bolu pandan tanpa pengembang. Hasilnya super duper empuk, selembut kapas, super enak dan tidak seret. Kalau mau tahu cara buatnya, tonton terus, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan satu buah wadah, kemudian masukkan 5 kuning telur suhu ruang, 1 butir telur suhu ruang, 1 sendok teh vanili cair, bisa diganti dengan vanili bubuk. Selanjutnya aduk-aduk sebentar sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 80 ml minyak goreng atau minyak sayur. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 80 ml susu cair. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan setengah sendok teh pasta pandan. Lalu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian masukkan 90 gram tepung terigu protein rendah atau kunci biru setara dengan 9 sendok makan. Ini kita ayak untuk memastikan supaya tidak ada bahan yang bergerindil ya. Setelah itu aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian sisihkan. Selanjutnya siapkan satu buah wadah, lalu masukkan 5 putih telur. Kemudian mixer menggunakan kecepatan sedang sampai berbuih kasar. Setelah berbuih kasar seperti ini, kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lanjut mixer menggunakan kecepatan sedang sampai berbuih halus. Setelah berbuih halus seperti ini, kemudian masukkan 80 gram gula pasir, dimasukkan secara bertahap atau sedikit demi sedikit. Di sini saya masukkan sebanyak 3 tahap ya. Supaya adonan putih telurnya ini mengembang dan soft-peak, pastikan wadah dan mixer yang dipakai dalam keadaan bersih, kering dan tidak berminyak ya teman-teman. Setelah seluruh gula pasir masuk seperti ini, kemudian tetap di mixer menggunakan kecepatan sedang, mixer sampai mengembang, mengkilat dan soft-peak. Disebut soft-peak apabila kita angkat gagang mixernya akan membentuk koma yang terbalik seperti ini ya. Dan di gagang mixer membentuk jambul. Sebelum adonan putih telur kita campur dengan adonan pandan atau adonan kuning telur, sebaiknya kita aduk-aduk dulu adonan pandannya seperti ini ya. Selanjutnya ambil sedikit adonan putih telur, masukkan ke dalam adonan pandan. Kemudian aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk secara perlahan dengan teknik aduk balik. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Setelah 3/4 adonan putih telur kita campur ke dalam adonan pandan. Selanjutnya langsung saja kita masukkan adonan pandan ke dalam adonan sisa putih telur.
Selanjutnya, aduk-aduk menggunakan spatula. Aduk-aduk dengan teknik aduk balik secara perlahan. Aduk-aduk sampai tercampur dengan rata. Pastikan mengaduknya secara perlahan ya. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian sisihkan sebentar. Selanjutnya siapkan loyang, lalu alasi dengan kertas roti. Loyang yang saya pakai loyang bulat ukuran 18 x 7 cm ya. Setelah itu masukkan adonan ke dalam loyang. Lalu ratakan adonan memakai tusuk sate atau sumpit. Kemudian hentak-hentakan beberapa kali seperti ini supaya udara yang terperangkap di dalam adonan bisa keluar. Karena kita akan memanggang dengan teknik au bain marie, lalu kita siapkan loyang yang lebih besar dari loyang adonan, kemudian isi dengan air panas. Untuk air panasnya kira-kira 1,5 cm saja ya teman-teman. Lalu masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam loyang besar yang berisi air. Selanjutnya ini siap kita panggang, dan sebelumnya ovennya ini sudah dipanasi di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 15 menit, dan ini ovennya sudah dalam keadaan panas. Kemudian masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam oven. Panggang di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 80 menit sampai matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing. Setelah total pemanggangan selama 80 menit, ini sponge cake-nya sudah matang. Untuk mengecek kematangan bisa dites tusuk ya teman-teman. Selanjutnya angkat dan keluarkan bolu dari oven. Lalu keluarkan bolu dari loyang. Nah, ini dia bolu pandannya sudah jadi. Setelah bolu pandannya sudah benar-benar dingin, kemudian potong-potong sesuai selera. Bolu pandan ini walaupun tanpa pengembang, tapi hasilnya super duper empuk, selembut kapas, super enak, dan tidak seret. Ini wajib dicoba ya teman-teman, harus dicoba. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Terima kasih.